Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini berjudul Terjebak di Desa Time Loop Waktu Berulang di Gunung Prau. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya, Cikidut. Di tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok. Namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia tuh lagi ikut sebuah acara kantor. Acaranya ini ngedaki gunung. Nah, acara ini tuh gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik Gunung Prau. Jawa Tengah juga gue. Nah, sama berarti ya? Sama. Nah, dari 30-an orang peserta, itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi, satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah, tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu terus ya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam, dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh, karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana gunung itu dingin dan kabut tuh lumayan tebal. Setelah udah setengah jalan ke pos 1, di tim 1 ini ada peserta yang jalannya paling depan. Itu tuh bilang, "Oh, itu di depan ada yang ngelambai-lambai. Bentar lagi kita istirahat aja di depan." Di situ dia ngomong karena dia ngelihat di jarak sekitar 100 meteran di depan itu kayak ada pendaki beberapa orang terus ngelambai-lambai ke arah mereka, ke arah tim 1. Tapi bukan dari bagian perusahaannya tuh, bukan, kayak pendaki lain aja. Udah tuh, mereka nanjak-nanjak ke arah sana, tapi kok rasanya nggak sampai-sampai. Malah makin jauh tuh orang yang ada di depan mereka. Bahkan pas sudah sampai di tempat mereka lihat orang-orang yang ngelambai tadi, itu tuh malah kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue mendengar ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Dan ya nggak mungkin dong di tengah malam, masa ada anak-anak gitu kan, di atas gunung lagi. Iya benar. Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba, ada salah satu temannya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah mesti dipikirin." Yang mana, si Agas ini tahu, kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngerasain lah makhluk halus. Ya dia bisa ngilmu lah ibaratnya. Singkat cerita, mereka menuju pos 2 nih, dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalup sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng, dan di jam 3:10 pagi, mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama. Karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Pak Nova. Dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak tinggi itu. Dan si Panova ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas. Jadi satu kantor, kenal lah mereka. Ya. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim emergency gitu loh. Yang isinya 5 orang. Panova yang kakinya terkilir, Agas yang emang satu perusahaan sama Panova, makanya dibantuin. Mas Burhan, yang orang pintar tadi. Ranger Gali sama Ranger David. Nah, belasan peserta lainnya dari tim 1 sama tim 2 jalan duluan tuh ke atas sama 2 ranger lain. Setelah 15 menitan kaki Panova dipijitin, mereka lanjut nanjak lagi tuh, 5. Tapi baru banget mereka nanjak beberapa meter, tiba-tiba Ranger David ini dipanggil pakai HT. Dia disuruh ke bawah buat bantuin kelompok 3 yang ada kendala pas kelompok 3 ini di tengah jalan menuju pos 2. David turun kan tuh. Jadi sekarang tinggal berempat nih. Tinggal Gali, Panova, Agas, sama Burhan. Lanjut tuh mereka naik lagi ke atas. Sekitar 10 menit kemudian, ada info lagi masuk ke HT-nya Ranger Gali. Dibilang kalau kelompok 3 dan 4 itu ambil shortcut lewat jalan lain. Jadi nggak lewatin jalur mereka. Alasannya karena kabut tebel banget kalau lewat situ. Tapi nggak apa-apa lewat sana, Bi. Oh nggak apa-apa Mui, karena iya nggak bisa balik ke bawah juga. Oke. Ya udahlah, mereka lanjut aja jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agus tuh ngedengar ada sayap-sayap suara kayak, "Tolong, tolong."
sakit. Agus tuh nengok ke Panova, kayak mode, Bapak dengar juga nggak? Gitu. Dan dari raut mukanya Panova tuh kayak, iya gue juga dengar gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Ada suara minta tolong ya. Tapi sumber suaranya, itu dari tebing gunung. Yang mana itu jurang. Gak mungkin dong ada suara orang. Ya. Lagi-lagi, di situ Burhan cuma bilang, udah mesti ditanggepin dan terus aja. Di situ Gali nyoba buat ngomong ke basecamp lewat HT. Dia minta kalau tim emergency ini bisa nggak buat turun ke basecamp. Tapi dari HT, yang dari basecamp itu bilang, negatif, area bawah steril, karena kabut makin tebel. Jadi ya pilihannya emang cuma cari tempat berhenti, atau mereka lanjut ke atas pelan-pelan. Nah, beda sama Burhan yang kelihatannya tenang banget. Ranger Galih ini gelagatnya tuh gelisah banget. Ditambah, makin mereka nanjak, HT-nya Galih ini makin keresek-keresek gak jelas. Padahal dia Ranger weh. Nah, Panova tuh sadar. Galih tuh gelisah dan kelihatan kayak gak jadi Ranger yang terpercaya lah. Panova nanya ke Galih, Mas, ini ada apa ya sebenarnya? Sambil rada-rada gelisah, Galih itu jawab, tenang Pak, cuacanya emang kurang bagus. Tapi kita tetap waspada aja, kita jalan terus aja ya Pak ya. Tapi Panova malah marah-marah, dia tuh ngerasa kayak Galih tuh nyembunyi sesuatu gitu. Panova sampai marah-marah, dia tuh mau tahu ada apa karena ya, saya udah bayar, ini gimana sih? Ini kan. Panova tuh sampai teriak-teriak ngeluarin kata-kata kotor di situ, Moy. Nah, dan di situ Burhan coba nenangin Panova. Dan akhirnya di situ Galih ngasih tahu lah. Dari tadi dia juga ngerasa banyak hal yang aneh. Dia juga dengar tuh suara-suara minta tolong itu. Galih ini bilang, situasi di gunung ini tuh lagi nggak bagus. Semua pendaki yang dalam tanda kutip udah ngerti, pasti tuh tahu kalau bulan purnama kayak ini tuh bahaya banget buat naik gunung. Beberapa waktu lalu juga abis ada kecelakaan. Makanya sebenarnya pengelola tuh udah nggak ngebolehin buat naik gunung malam itu. Tapi HRD kantor grup perusahaan itu tuh bilang, gak ada waktu lain buat acara ini dan masa banget buat nanjak malam itu juga. Di situ Panova masih tetap marah-marah dan bilang kalau dia tuh gak percaya sama setan-setan, tahayul, purnama apalah itu. Tapi di saat yang bersamaan, emang kabut tuh benar-benar makin tebel gitu. Hawa di sekitar mereka tuh juga makin gak enak. Akhirnya Galih nyaranin buat, yaudah kita cari tempat yang agak aman aja buat kita tuh berhenti gitu. Karena di situ tuh udah benar-benar gak ada lagi info yang diterima lewat HT. Dicoba ngomong ke basecamp juga gak ada yang nyaut. Singkat cerita posisinya tuh masih di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3. Itu jam 4.15 pagi. Mereka berhenti di satu spot yang mereka bisa duduk-duduk dan ada beberapa pohon lah di situ. Agus mau pipis. Dia agak jalan menjauh dari 3 orang temannya. Setelah pipis, Agus balik lagi nih ke tempat 3 orang temannya itu. Tapi pas Agus lewat di depan Ranger Galih, tiba-tiba kakinya Agus tuh dipegang sama si Galih ini. Dicengkram kencang. Dan tiba-tiba, dalam keadaan matanya merem, Ranger Galih ini ketawa. Hihihihihihi. Nah, ini kemasukan. Iya, dan suaranya suara cewek, Mui. Nat. Agus gak bisa lepasin kakinya dan dia tuh udah takut banget di situ. Tapi tiba-tiba, Galih malah ngomong, aduh, sakit. Tolong saya. Di situ tuh mereka bertiga udah tahu, Ranger Galih pasti kesurupan. Si Burhan yang emang ya tadi gue bilang bisa dan ngerti. Akhirnya dia coba komunikasi sama makhluk apa sih yang ada di dalam kali ini. Dia bilang, permisi, kamu siapa? Tapi si Galih ini tetap ngomong, tolong sakit. Di situ Agus sudah bisa lepas dan ngedekat ke Panova. Dan Burhan tuh berhadapan sama Galih. Burhan nanya lagi, Anda yang tadi teriak minta tolong di bawah, Anda siapa? Sakit apa? Tiba-tiba, suaranya Ranger Galih ini berubah jadi berat dan agak serak. Terus dia ngomong gini, saya Angki. Kami semua di sini menderita. Anjir, Burhan nanya terus, kenapa kalian menderita? Kalian kenapa ada di sini? Ini kerasukannya lebih dari makhluk berarti. Iya, Moy. Terus tiba-tiba, si Panova yang tadinya duduk, itu berdiri. Terus megang pundaknya Agus, kayak makin ketakutan gitu. Terus si Galih, yang tadinya berhadapan sama Burhan ini, itu nengok ke arah Agus dan Panova, terus bilang, kami ada di sini menderita karena kamu. Kamu, Nova. Sambil nunjuk ke arah Panova. Serem banget, Pak.
Panova sambil ketakutan bilang, "Kamu siapa? Jangan bercanda kamu, ha?" Tapi Ranger Gal ini malah ketawa. Kayak, "Jangan lupakan sejarah, Nova. Takdir yang bawa kamu ke sini. Mereka semua udah nanti kamu, Nova." Tiba-tiba di situ Panova langsung pingsan. Dan gak lama dia bangun. Tapi pas buka mata, matanya Panova ini putih semua. Terus mulutnya nganga. Terus Panova ini tiba-tiba berdiri. Terus ngedorong Burhan sampai Burhan tuh jatuh. Setelah itu, Panova jalan ke depan pohon. Dan tiba-tiba Panova ngejedotin palanya sendiri ke pohon berkali-kali. Ganti ke Panova berarti ya? Ganti ke Panova. Burhan dan Agus tuh nyamperin langsung megangin Panova. Tapi Panova ini yang emang lagi kesurupan tuh malah bilang, "Lepas, biar dia rasain apa yang kami rasain. Kami udah lama nunggu." Di situ susah banget tenangin Panova. Bahkan Burhan sampai kayak berantem pukul-pukulan sama Panova. Dan di tengah mereka berantem itu, si Burhan tuh sambil nahan Panova, dia minta Agus buat ngambilin kalung di tasnya. Dapatlah Agus, barangnya tuh kayak kalung tasbih gitu loh. Setelah dilempar ke Burhan, akhirnya tasbih itu tuh dikalungin ke leher Panova. Dan seketika, Panova tuh teriak-teriak kepanasan gitu. Terus Panova yang dalam posisi jatuh di tanah, ngeronta-ronta, telapak kakinya tuh kayak dipukul sama Burhan. Kayak didorong gitu loh telapak kaki ya. Dan seketika Panova pingsan gitu aja. Setelah itu, Burhan ini ngomong, "Wah gila nih Panova, bikin salah apa ya dia?" Karena menurut Burhan gak mungkin gara-gara ngomong kotor doang, Panova tuh bisa sampai jedotin palanya ke pohon. Iya benar. Setelah berapa lama, Panova nih bangun. Dia bingung, kenapa kok badannya luka-luka kayak habis berantem. Terus dia marah-marah, ini badannya kenapa sih? Burhan kesel di situ. Dia bilang, "Mestinya bapak yang jelasin. Apa yang bapak lakuin di gunung ini?" Panova digituin makin panas. Akhirnya Burhan gak tahan lah, dia jelasin tuh semuanya. Ada orang yang masuk ke dalam badannya Galih, ngaku-ngaku namanya Angki. Dia minta buat Nova ngerasain apa yang mereka rasain. Terus Panova kesurupan sampai jedotin palanya ke pohon segala macem. Akhirnya, dari situ Panova ngaku. Dia buka tuh semua ceritanya. Dulu, waktu Panova masih kuliah, tepatnya tahun 1977, Panova dan teman-temannya itu bikin komunitas Mapala. Dan komunitas yang mereka bikin ini Mapala yang kuat banget dan terkenal banget. Bahkan di tahun kedua Mapala mereka berdiri, anggota mereka tuh udah nyampe ratusan dari berbagai kampus. Salah satu sahabatnya Panova ini namanya Angki. Pas Panova cerita kayak gitu, dari jauh tuh kedengeran suara anjing ngelolong. Panova lanjut bilang, sampai di pemilihan ketua Mapala, Panova ini saingan sama sahabatnya sendiri, si Angki itu. Singkat cerita Angki yang jadi ketua, dan Panova tuh sakit hati banget. Karena dia ngerasa ya, dia yang bangun Mapala dari awal, walaupun sama sahabatnya juga. Gara-gara itu, dia kerjasama lah sama salah satu ormas yang gak suka sama Mapala mereka. Pas ada acara naik gunung yang emang acaranya hanya untuk petinggi Mapala ini, dan di Gunung Prau itu, Panova tuh ngerancang semua susunan acaranya sampai sedetail mungkin, sampai jalur mana, ngapain aja. Terus di hari H, dia mendadak izin gak ikut si Panova ini. Dan bener aja, pas acara ini berjalan, beberapa hari kemudian gak ada kabar sama sekali dari para pendaki itu. Tiba-tiba, si pendaki-pendaki ini, teman-temannya Panova, itu udah ditemuin mayatnya berserakan di lereng gunung. Asumsi awal gara-gara diserang binatang buas, tapi setelah diusut ternyata dibunuh. Panova tuh gak pernah minta sampai teman-temannya dibunuh ke ormas itu. Dia cuma mau balas dendam sampai nyakitin mereka aja, terutama si Angki. Dari situ Panova gak pernah mau denger lagi nama-nama mereka lagi. Si teman-temannya. Organisasinya juga udah dibubarin setelah itu. Dan Panova gak pernah naik gunung lagi, sampai baru pertama kalinya malam itu. Gak lama, dari Panova selesai cerita semuanya, suara-suara anjing tuh muncul lagi. Dan makin lama makin deket Moy. Agus refleks buat ngumpet di balik pohon. Dan yang lain tuh ada yang semak-semak. Dan bener aja, gak lama muncul 6 ekor anjing. Anjingnya ini gede-gede banget. Badannya tegap. Tingginya tuh sampai sedada orang dewasa. Gede banget kan. Dan yang paling parah, anjingnya ini kepalanya manusia. Bangsat. Agus tuh lagi ngumpet di balik pohon kan. Dia lagi ngeliatin nih anjing-anjing depan dia. Dari belakang dia ngerasa ada yang ngendus-ngendus leher dia. Ternyata di belakang Agus ada satu dari anjing-anjing itu yang kepalanya manusia juga, rambutnya kusut gak karuan. Seketika Agus pingsan, dan bangun-bangun dia udah ada di tempat lain, kayak di spot rada-rada lapangan gitu loh.
Dan pas mereka lihat jam, mereka ngecek jam tangan, itu masih jam 4.15 pagi. Berarti nggak berubah waktu. Iya, waktu tuh diem gitu Moy, Nat. Gak jalan sama sekali. Burhan bilang, Agas itu diseret sama anjing-anjing itu ke spot lapangan ini. Dan Nova, Burhan sama Gali itu ngintirin agak jauh dari belakang. Dan anjing-anjing itu kabur gitu aja, ninggalin Agas di spot ini. Setelah udah mulai agak tenangan, mereka cobalah buat jalan lagi naik ke atas. Mereka nanjak terus sampai ke atas. Tiba-tiba mereka udah sampai aja tuh di puncak gunung. Tiba-tiba di situ kabut makin tebal. Terus muncul seorang ibu-ibu jauh di depan mereka dari arah bawah. Begitu ibu itu muncul, Burhan ngomong, "Permisi Bu, kami pendaki. Tapi belum sempat Burhan selesai omongan ya. Si ibu ini motong. Saya tahu alasan kalian di sini. Salah satu dari kalian punya urusan yang belum selesai sama kami. Kamu, Nova, takdir yang bawa kamu ke sini. Teman-teman kamu punya nasib kurang beruntung. Tapi itu takdir mereka. Suatu saat, kamu bakal nemuin takdir kamu. Tapi, gunung ini bukan jadi akhir dari cerita kamu, Nova." Gak lama dari situ, kedengaran lagi nih, suara anjing-anjing dari jauh. Dan ternyata muncul anjing-anjing yang tadi nyeret si Agas. Dan habis itu, si ibu-ibu ini langsung pelan-pelan ngilang di balik kabut. Mereka ngecek jam udah nunjukin 4.45 pagi. Beberapa saat kemudian, tim mereka yang lain tuh sampai di puncak. Dan si 4 orang ini tuh sempat ditanyain kayak sama peserta lain kenapa kok mereka bisa sampai duluan gitu kan. Tapi 4 orang ini gak ngomong apa-apa dan gak mau ceritain apa yang udah mereka alamin ke orang-orang lain itu. Anjing, berarti 3 orang selain Nova ini ngelihat sebenarnya Nova ngapain ya. Betul, mereka pun juga kena dampaknya lagi ya. Iya bener Moy. Dan kayak tadi ku bilang, bukan cuma gara-gara si Pak Nova ini ngomong kogor, tapi emang dia punya dosa di situ. Tapi kenapa Pak Nova mau ya naik ke Gunung Prau? Padahal dia tahu kan kejadian itu. Nah, karena tuh Pak Nova sebenarnya nggak percaya sama tahayul, Nat, atau hal-hal mistis. Jadi kayak dia ngerasa, jadi gue santai-santai aja naik ke Gunung Prau. Ya, 30 tahunan lalu kan soalnya. Iya bener. Cer, Gunung Prau, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, angker banget berarti ya? Iya. Tapi apa berarti gunung-gunung yang angker itu cuma ada di Jawa Tengah? Setelah sampai puncak Gunung Prau, akhirnya Agas ini istirahat dan dia bangun sekitar jam 10-an pagi. Di situ kondisinya Mas Burhan tuh udah beres-beres barang-barangnya dia. Dan toko lain tuh udah pada jalan bareng pemandu. Nah, karena pemandu atau rangernya pun udah bilang kalau misalkan mau istirahatnya boleh. Agas dan Burhan pun pede buat turun dulu doang. Karena ya jalan yang mereka lewatin, jalan yang sama gitu loh. Lagi pula itu kondisinya mereka bakal turun gunung tuh siang hari, jadi mereka ya santai aja buat turun berdua doang. Mereka pede lah. Nah by the way kalau lu lupa Nat, Moy, Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngilmu lah. Dan cukup ngerti sama dunia-dunia gaib. Beda sama Agas, kalau Agas ya nggak ngerti sebenarnya. Gak lama setelah mereka udah beres-beres, akhirnya mereka turun tuh berdua. Kurang lebih sekitar jam 12-an. Dan itu terakhir kali si Agas ngeliat jamnya dia. Sekitar 15 menitan mereka sampai di lapangan rumput sabana gitu. Yang mereka jalan berdua sambil nyanyi-nyanyi. Dan makin turun terus. Di situ Agas masih mencoba pede. Dan ya gue percaya sama Mas Burhan. Toh sebelumnya pas Agas tuh sempat pingsan pas dia naik ke gunung. Ya dia jadi ngafal jalan. Jadi sepanjang jalan ya Agas ngikutin aja nih. Mas Burhan mau ambil jalan yang mana. Beberapa kali Agas nanyain juga, kayak bener gak sih ini jalan yang diambil? Dia nanya gitu ke Mas Burhan. Mas Burhan bilang yakin. Dan Mas Burhan ini ngomong, ini jalur kita udah bener nih. Coba tuh lihat ke atas lereng itu. Itu jalur pas kita saat ngedaki. Kata Mas Burhan sambil nunjuk lereng yang bukan jalan yang dia lewatin. Terus Agas balas dong. Tapi Mas, kan harusnya kita ada di jalur itu. Itu kan turunan waktu kita megang tebing bareng-bareng. Kita salah jalan, Mas. Nah, di sana sama kayak lu, Muy. Mas Burhan tuh baru sadar. Entah logikanya Mas Burhan nih, kenapa bisa kebalik gitu ya. Dia juga kaget. Oh, ya berarti salah dong jalannya gitu kan. Tapi ya Mas Burhan tetap ngambil keputusan untuk, yaudah, kita lewatin jalur ini aja. Karena ya kalau mereka balik, bakal lebih lama. Dan pikiran Mas Burhan tuh, ya namanya juga turunan, ujung-ujungnya bakal ke kaki gunung juga gitu kan. Tapi entah mereka turunnya di mana, ya nggak tahu. Tapi yang penting pasti sampai bawah juga gitu kan. Ya. Sampai akhirnya mereka jalan terus dan masuk ke area pepohonan gitu Nat, Moy. Medan tuh makin terjal dan makin gak ada suara-suara burung. Yang tadinya tuh langit cerah banget,
itu berubah jadi mendung. Bener-bener gelap kayak udah maghrib. Dan gak ada orang sama sekali. Sepi banget, Nat. Mui, cuma mereka berdua doang, bercuma mereka berdua doang. Mereka mesti coba buat jalan terus lanjut. Dan tiba-tiba, jauh di depan mereka tuh melihat ada satu orang pendaki. Posturnya kayak laki-laki. Mereka kejarlah si laki-laki ini. Tapi rasanya tuh makin dikejar, makin kayak jauh gitu loh. Dan pas coba diteriakin, orang ini cuma nengok ke belakang, tapi nggak berhenti sama sekali. Kayak nggak gubris Burhan sama Agas gitu loh. Mereka mesti coba tuh buat kejar si orang ini. Dan gak lama, untungnya, mereka sampai ke si orang ini, ke si pendaki ini. Yang si pendaki ini tuh kelihatan tatapannya kosong gitu, Nat, Mui. Dan lagi bengong ngeliatin semak-semak. Pas pundaknya ditepok, si orang ini tuh kayak kaget dan baru sadar gitu loh. Terus dia ngomong, maaf, saya harus buru-buru sampai di semak ini, makanya saya nggak nungguin kalian. Sambil si pendaki ini kayak nunjuk semak-semak yang ada di samping dia. Singkat cerita setelah udah kenalan ya sebut aja nama mas-mas ini Mas Ali gitu ya. Dari perawakannya umurnya sekitar 30 kan. Gak kelihatan jelas banget mukanya gimana karena ya yang tadi gue bilang di situ kondisinya mendung gitulah. Udah rada gelap. Udah tuh mereka jalan diantar sama si mas ini. Mereka jalan terus ke bawah. Makin lama jalanan mulai gak seterjal yang sebelumnya. Dan Mas Ali ini bilang sebentar lagi kita bakal sampai di sebuah pertigaan. Dan disitulah mereka bakal pisah. Wah, agak seneng banget tuh. Karena juga kata Mas Ali kan tinggal 30 menit lagi. Mereka bakal sampai ke base camp. Jadi semangat banget lah si Agas. Tapi Nat, Mui, pas Agas iseng ngecek jam tangannya, dia tuh kaget banget. Sampai nelan ludah. Saking kagetnya dan paniknya dia. Lu inget gak pas terakhir kali Agas ngecek jamnya pas dia mau turun dari puncak? Jam 12. Sekarang setelah mereka udah jalan jauh banget, itu jam 12 lebih 10 menit. Jadi kayak mereka cuma 10 menit jalan. Dan itu gak mungkin banget kan. Mereka udah turun lama banget. Bahkan ya gak mungkin 1 jam doang dong. Kan tadi Mas Ali bilang juga 30 menit lagi sampai bawah. Ya mereka dari puncak turun ke bawah aja udah berapa jam harusnya kan. Itu bukan jam yang rusak, itu bukan lebih. Nah bukan Mui. Si Agas tuh juga dia nyoba positive thinking. Kayak ya mungkin jamnya mati gitu ya. Tapi ya dia ngerasa gak mungkin juga gara-gara dia bilang kalau jamnya tuh jam Casio Movement, tahan banting, dan bahkan dia baru beli 2 bulan yang lalu. Jadi kayak ya dia bingung, cuman ya udahlah dia mencoba positive thinking gitu. Dan lagi kondisi di situ tuh gak angker gitu loh, cukup enak lah jalanannya. Tadi kan gue bilang udah gak mulai terjal, udah mulai enak medannya gitu. Gak lama kemudian akhirnya mereka sampailah di sebuah pertigaan yang dimaksud sama Mas Ali itu. Buru-buru tuh Agas ngejauh dari sisi Mas Ali ke arah Mas Burhan. Terus Mas Ali ngomong, saya cuma bisa antar sampean sampai sini aja. Karena area saya cuma dari sini sampai jalur ke atas tadi. Hah? Dia ngomong area Nat, Mui. Terus Mas Ali ngomong, kalian silahkan teruskan ke arah kiri, jangan lurus. Lurus itu tembusannya lereng. Silahkan Mas, semoga selamat sampai di jalan. Titip salam dari saya buat teman-teman ranger di base camp ya. Bilang kepada mereka kalau saya masih ada di sini. Mas Burhan jawab dengan sopan. Siap Mas Ali. Kami berdua ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Mas Ali udah temenin kita. Akan kami sampaikan salam ya Mas Ali untuk teman-teman di base camp. Terus Mas Ali ngomong, di depan kalian bakal menemukan pemukiman warga. Kalian bisa beristirahat di sana sejenak kalau kalian mau. Tapi saya sarankan, di sana kalian jaga sopan santun kalian. Terutama kamu anak muda. Dia bilang kayak gitu sambil nunjuk ke Agas. Situ Agas kaget banget. Mas Burhan juga ikutan kaget. Tapi akhirnya untuk mempersingkat waktu, ya udah Mas Burhan sama Agas jabat tangan Mas Ali, ya sebagai tanda terima kasih lah. Tapi pas salaman Nat, Mui, itu tangannya Ali berkerut-kerut dan tangannya tuh dingin gitu Nat. Mui, tapi ya udahlah, Agas mencoba bodo amat tuh di situ. Akhirnya mereka pisah, Agas dan Mas Burhan belok ke kiri, Mas Ali balik lagi ke arah mereka turun tadi, balik ke atas, ke semak-semak itu lagi. Ya, kurang lebih sekitar 5-7 meter mereka jalan. Burhan sama Agas tuh ngaduk ke belakang kayak mau ngelihat Mas Ali gitu kan. Ya, tapi Nat, Mui, pas mereka lihat ke belakang, itu nggak ada orang sama sekali. Bener-bener kosong. Yang ada, cuman ada seekor anjing yang ngeloncatin batu-batu gitu di belakang mereka. Dan lama-lama, si anjing ini naik ke atas sampai nggak kelihatan lagi.
Ya setelah Agas sama Mas Burhan ngeliat sosok Mas Ali yang sebenarnya, ya udah mereka cuma ngelongo aja di situ. Berarti Mas Ali tuh anjing gitu. Iya benar Moy. Tapi mereka cepet sadar. Ya udah yang penting benar-benar secepatnya mereka sampai ke base camp lah. Ya gue nggak tahu ya apa yang mereka rasain, cuman mungkin karena sebelumnya juga udah ngerasain pas ngedaki ada hal mistis. Ya udah lah biarin, yang penting mereka bisa pulang gitu. Ya, mereka ngelewatin tuh jalan yang disaranin sama Mas Ali. Iya kayak semak-semak itulah jalanannya. Gak lama kemudian, Agus tuh nggak dengar. Kayak ada suara orang gitu loh. Ada orang ngobrol, ada orang ketawa-tawa, ada juga kayak suara anak-anak kecil lagi main. Dan suaranya tuh asalnya dari bawah kirinya dia. Udah tuh, Agus sama Mas Burhan udah kayak coba loncat-loncat ngelongo, tapi nggak bisa kelihatan gara-gara ketutupan sama pohon-pohon tinggi. Ya udah tuh, mereka coba ke pohon itu, mereka lewatin pohonnya, dan ternyata bener. Di sana tuh kayak ada pagar buatan dari kayu-kayu gitu loh. Kayak sebagai tanda kalau mereka tuh masuk ke area pemukiman. Agak sama Burhan seneng banget waktu ngeliat itu. Ya akhirnya apa yang ditunjukin sama Mas Ali beneran ada pemukiman. Dan ada orang lagi setelah mereka udah lama nggak melihat sosok orang lah di saat mereka nurunin gunung itu. Ya, udah tuh mereka masuk berdua ke pengarangan itu dan sekitar 100 meter ke depan dari kayu-kayu itu mereka kayak masuk area hutan. Dan feeling mereka tuh pemukiman ini ada di dalam area hutan ini. Buru-buru lah mereka jalan ke situ, masuk. Dan benar, itu tuh kayak perkampungan gitu, Nat. Woi, awal masuk perkampungan tuh mereka kayak disambut sama warga-warga. Ada rumah-rumah juga, tapi kecil banget dari kayu gitu loh. Di dalam rumah itu tuh gelap, kayak nggak kelihatan apa-apa. Tapi perkampungan ini ya serasa ramai banget dan gak serem sama sekali. Mas Burhan pun ngerasa kayak gitu, kayak yang ada tuh auranya adem, enak, tentram, damai. Yaudah tuh, sesuai arahan dari Mas Ali, mereka mencoba berusaha sesopan mungkin lah saat mereka tuh ada di kumpulan warga-warga ini. Dan kayaknya di depan si pemukiman ini tuh kayak pasar gitu loh. Banyak orang ngobrol-ngobrol. Ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan. Pokoknya ya rame lah di situ. Dan beberapa warga tuh ada yang ngeliatin si Aga sama Burhan juga dari atas sampai bawah dan senyum ramah gitu. Kayaknya di depan si pemukiman ini tuh kayak pasar gitu loh. Banyak orang ngobrol-ngobrol. Ada yang bawa daun-daun, ada yang bawa kayu bakar, ada yang bawa buah-buahan. Pokoknya ya rame lah di situ. Dan beberapa warga tuh ada yang ngeliatin si Aga sama Burhan juga dari atas sampai bawah dan senyum ramah gitu ke mereka. Pas sampai di area pasar itu, ada satu orang ibu-ibu yang lagi gendong anaknya, itu datang ngehampirin si Agas dan Mas Burhan. Dia ngenalin diri dengan nama Mbak Ning. Terus mereka ngobrol lah, ya percakapannya pakai bahasa Jawa, yang artinya tuh gini. Mbak Ning ngomong, permisi, mas-mas ini ada apa tujuan datang ke sini? Burhan jawab, siang Mbak, kami ini sedang menuju perjalanan ke kaki gunung. Menuju titik kumpul di bawah. Saya diberikan petunjuk di jalan yang ternyata melewati perkampungan ini. Apakah benar di sini nanti bisa tembus ke kaki gunung? Mbak Ning nanya, emang siapa mas yang ngeberitahu kalian buat lewat sini? Nah bingung juga tuh Mas Burhan sama Agas mau jawab apa, karena ya nggak mungkin dong dia bilang. Dikasih tahu sama orang yang berubah jadi anjing gitu kan. Ya? Tapi nggak lama si Mbak Ning ini ngomong lagi. Saya rasa kalian butuh istirahat setelah perjalanan jauh. Mari saya antar ke balai peristirahatan kami di tengah sana. Mari mas, silakan. Ada banyak pendaki juga di dalam yang seperti mas. Nah si Mbak Ning ini ngajak sambil senyum-senyum. Tapi Agus tuh ngeliat si Ning ini senyumnya kayak agak senyum-senyum licik gitu loh Nat. Sampai di balai kampung itu ternyata Agus ngeliat ada beberapa pendaki lain. Dan di situ tuh Agus ngerasa campur aduk gitu Nat, perasaannya dia. Di satu sisi tuh lega, kayak iya banyak orang gitu. Tapi di sisi lain, Agus tuh bingung. Karena gimana caranya banyak pendaki tiba-tiba. Padahal selama Agus sama Mas Burhan ini turun gunung, mereka nggak ngeliat orang sama sekali kan. Di belakang maupun di depan dia sepi banget. Kenapa tiba-tiba ada pendaki lain gitu loh. Yaudah tuh, mereka akhirnya lihat-lihat di sekitaran balai kampung itu. Terus gak lama lanjut ke rumahnya Mbak Ning. Mereka duduk di teras rumahnya Mbak Ning. Di teras rumahnya Mbak Ning itu, Agus ngeliat ke sekelilingnya dia. Di rumah-rumah tetangga, samping-sampingnya Mbak Ning, itu tuh kayak ada beberapa pendaki lain. Tapi kelihatannya aneh. Karena pendaki ini tuh kayak senang banget.
duduk di teras-teras rumah warga. Dan kayak mereka tuh kelihatan gak berdiri dari duduknya mereka gitu loh. Kayak serasa betah banget istirahat di sana. Agus tuh ngomong ke Mas Burhan, "Mas, lo ada berasa aneh gak sih di sini?" Mas Burhan langsung bilang, "Shh, pelan-pelan. Saya udah merasa pas dari awal masuk perkampungan ini, itu udah aneh. Tapi saya coba untuk biasa aja. Pokoknya kamu tahan semua rasa penasaran dan kengerian kamu. Di sini kuncinya, cuman kalau mau selamat, kita ikutin alurnya mereka. Nanti niscaya kita bisa lolos, gak kayak pendaki-pendaki lain itu." Agus jawab, "Aduh mas, saya juga merasa aneh banget sama pendaki-pendaki itu. Gimana nih mas?" Mas Burhan nenangin lah. "Udah, kamu tenang aja. Kamu jangan banyak omong. Oh iya, satu lagi. Setiap minuman atau makanan atau apapun yang mereka suguhin ke kamu, nanti kita makan aja. Bersikap normal aja. Tapi ingat, sebelum kamu nelan itu, kamu baca doa. Dan apa yang kamu makan, jangan semuanya ditelan. Simpan sebagian di mulut kamu, lalu lepehkan." Udah tuh, Baning datang lagi ke teras, bawain makanan sama minuman. Terus diceritain tuh seluk-beluk kampungnya ini. Yang katanya kampungnya tuh udah ada dari zaman kerajaan Majapahit dulu, Moy. Dan isinya orang-orang pengungsian gitulah. Turun-temurun dan akhirnya sampai sekarang. Nah, padahal nggak ditanyain nih. Tapi si Baning cerita tentang pendaki-pendaki yang ada di sekitarnya mereka. Baning nih bilang, kalau pendaki-pendaki itu tuh sama kayak Aga sama Burhan. Pas mereka nurunin gunung, mereka mampir, tapi katanya pendaki-pendaki lain itu tuh betah banget sampai nggak mau pulang. Buset. Nah, selagi Mas Burhan ngobrol-ngobrol sama Mbak Ning, Agus tuh iseng ngeliat ke jam tangannya dia lagi. By the way, jamnya Agus tuh digital. Kayak ada angkanya, jadi bukan jarum jam gitu loh. Di situ Agus kaget banget. Karena dia pikir jamnya dia tuh nunjukinnya 12.10. 12.10. Tapi sekarang jamnya Agus itu 00.00. Mundur Nat. Tapi di situ Agus inget omongannya Burhan. Bersikap normal aja dan sopan, santai aja. Udahlah tuh, di situ Mbak Ning nyuruh buat Mas Burhan sama Agus minum. Pas Agus mau minum, dia ngeliat dulu nih ke arah Mas Burhan, gimana cara minumnya biar buat ngelepehan nanti gimana. Jadi Mas Burhan tuh minum air dari gelas itu, dia telan, tapi dia sisain airnya itu di ujung bibirnya, terus keluar tuh air netes dari ujung bibirnya dia itu. Kebayang gak? Nah gitu cara ngelepehinnya. Jadi kayak kelihatan berantakan gitu aja ya minumnya. Iya. Nah di situ Agus ngerti caranya. Pas dia mau coba, sialnya, Mbak Ning ini ngeliatin dia terus ngeliatin Agus. Kalau kelihatan ngelepeh berantakan, gak sopan dong. Takut diomelin kan. Panik tuh Agus, gimana nih ngelepehinnya? Tadi bilang gak sopan. Akhirnya di situ Agus minum dikit, terus dia pura-pura keselak. Jadi biar gak terkesan ngelepehin gitu loh. Mbak Ningnya bilang di situ, "Wah mas, pelan-pelan. Oh iya mbak, maaf, aku haus banget makannya keselak." Terus Mbak Ning ngomong, "Ya udah, kalau mas mau, mas bisa nginep di sini dulu. Pulangnya besok aja. Nanti malam ada pertunjukan loh mas, ada wayangan di sini." Mas Burhan ngomong, "Aduh gimana ya mbak, kita udah ditunggu teman-teman di kaki gunung. Dan ini tuh sepertinya udah mulai petang." Nah, pas Mas Burhan ngomong kayak gitu, Mbak Ning bilang, "Kalian gak ingin bernasib sama seperti pendaki yang lain kan?" "Oh, maksud Mbak gimana?" kata Burhan. "Di sini ada aturan masnya. Kalian sudah berada di sini. Kalian harus ngikutin tata aturan di sini mas. Bukannya mas mau pulang." Nah, Burhan sama Agus tuh gak berani macam-macam. Ya udah akhirnya mereka ikutin lah suruhan Mbak Ning ini. Singkat cerita, tiba-tiba tuh udah malam weh. Nah, dan kerasanya emang waktu tuh berasa cepet banget di situ. Tiba-tiba dari arah depan perkampungan, itu tuh udah rame warga bawa obor. Mereka ngelewatin Agus sama Burhan, dan orang-orang ini tuh menuju ke tengah kampung, ke tempat balai kampung itu yang gue bilang. Nah balai kampung ini tuh bentukannya sederhana, kayak tanah lapang 10 kali 10 meter. Nah orang-orang tuh kumpul semua di situ. Ada warga sama pendaki-pendaki juga pada datang ke sana. Nah tiba-tiba di depan balai perkampungan ini tuh entah kapan, yang sebelumnya mereka lihat kosong, tiba-tiba di malam itu udah disiapin kayak seperangkat gamelan gitu satu set. Lu kebayang gak sih? Yang ada gongnya, ada gamelan banyak, itu kan banyak banget kan.
Iya tiba-tiba aja ada, padahal sebelumnya mereka lihat gak ada gitu loh. Udah tuh pertunjukan gamelan yang dimulai, ada orang-orang yang pakai pakaian merah nari-nari gitu, dan ternyata yaitu pertunjukan wayang orang. Terus penontonnya tuh di barisan paling depan itu tuh para pendaki, itu mereka duduk sila. Yang bagian tengah tuh warga pada jongkok, terus yang belakang tuh pada diri. Warga-warga juga. Nah, Burhan sama Agas itu di paling belakang, berdiri sama warga-warga. Terus Agas sama Burhan tuh ngeliat si pendaki-pendaki itu tuh yang duduk bersila, yang paling depan, itu tuh tatapannya kosong banget, Nat. Wih. Nah, mumpung ada kesempatan, ya mereka lagi berdua dan di depan lagi pada rame, Agas coba buka obrolan lah ke Mas Burhan. Mas, ini gimana mas? Kita bisa keluar dari sini nggak ya? Udah lihat jam kan mas? Burhan bilang, ini semua tipu muslihat. Apa yang kita lihat tuh bukan yang sebenarnya kita lihat. Maksud mas apa? Kata Agas. Saya penasaran dengan isi rumah. Pasti ada sesuatu. Pasti ada yang salah sama isi rumah itu. Dan jawaban kita ada di sana. Rumahnya si Mbak itu. Rumahnya si Mbak Ning itu. Lo yakin mas? Kata Agas. Kata Burhan. Sebentar lagi. Waktu yang pas buat kita masuk ke sana. Si Agus nanya dong. Emang kita nunggu apa mas? Kenapa nggak sekarang aja mumpung mereka lagi nonton wayang? Si Burhan bilang, coba lihat ke atas. Sebentar lagi, bulan tuh bakal ketutup penuh sama awan. Disitulah kita punya kesempatan. Baru si Agas pengen ngomong, dia udah disuruh diem sama Burhan. Ya udahlah, Agas nonton lagi tuh wayang ini. Dan tiba-tiba, semua penari, penabuh gamelan itu diem gitu aja, Nat. Wing? Kayak matung, kayak manekin challenge tau gak sih lo? Bener-bener diem semua. Dan di saat itu juga, Burhan langsung narik ke Agas buat lari ke tempat Mbak Ning. Sambil lari, Burhan tuh bilang, kalau pas bulan ketutup, mereka semua tuh diem. Dan itu kayak kelemahan mereka gitu, Nat. Mui. Dan sebelum bulan itu kelihatan lagi, itu waktu Burhan dan Agas buat gerak. Yang gak tahu seberapa lama waktu mereka. Tapi yang penting kabur aja dulu. Udah tuh Burhan sama Agus langsung lari ke rumahnya Mbak Ning. Pelan-pelan mereka masuk. Dan di dalam rumah yang gelap itu, barang-barangnya tuh kayak kelihatan barang-barang lama. Terus di depan mereka tuh ada tirai yang nutupin ruangan di dalam itu. Pelan-pelan mereka masuk. Dan di dalam rumah yang gelap itu, barang-barangnya tuh kayak kelihatan barang-barang lama. Terus di depan mereka tuh ada tirai yang nutupin ruangan di dalam itu. Jadi kayak posisinya mereka lagi di ruang tengah rumah yang Mbak Ning. Di depan tuh kayak ada tirai ke ruangan belakang. Mas Burhan bilang, pokoknya apapun yang kita lihat nanti, sampean jangan teriak. Gak boleh merem juga. Kita harus sama-sama ngeliat. Itu syaratnya supaya kita berdua bisa lolos dari sini. Si Agas iya aja ya, dia siapin mental aja lah pokoknya. Tapi tiba-tiba pas dia di ruang tengah itu, pas si Mas Burhan mau buka tirai di depan dia, Agus tuh ngedengar ada suara anak kecil nangis. Lirih banget, kayak seisak-isak gitu. Itu susah banget buat Agus buat nyuekinnya, Nat. Woi. Misal kayak, ya mereka kan lagi di ruang tengah tuh kali. Terus di bagian depan mereka, di bagian belakang rumah, itu ada tirai yang mereka masukin. Nah, di samping kanannya Agus, itu ruangan yang ada suara anak kecil ini. Dan ketutup tirai juga. Terus suara anak kecil ini ya tangisannya masih kedengeran. Terus dengan bahasa Jawa, Ales tuh ngedengar si anak ini ngomong pakai bahasa Jawa. Ya artinya gini, kakak tolong aku kak, aku kesakitan. Di situ tuh Agus beneran kasihan banget ngedengernya. Ya Agus mau nyamperin kamar si anak kecil ini. Tapi Mas Burhan tuh bilang, jangan jangan. Tahan godaan. Jangan biarin emosi membawa dirimu. Kau mau pulang atau tidak? Di situ tuh Agus sadar, ya dia nggak boleh kegoda sama suara anak kecil ini. Karena ya kemungkinan besar itu tipuan kan. Dan dia sadar kalau yang penting gue harus pulang gitu. Tiba-tiba dari suara tangisan anak kecil itu berubah Nat. Jadi suara lengkingan ketawa tinggi banget kayak suara kuntilanak ketawa. Dan anak kecil itu ngomong, kalian sudah lancang, kalian lancang. Ih takut. Gak pakai nunggu lama, akhirnya Mas Burhan langsung narik tirai yang di depan dia. Bener-bener dibuka. Dan Agus pun maksain diri buat ngeliat di dalam sana dan udah gak ngirawan lagi tuh ruangan yang di sampingnya dia. Dan di dalam situ tuh cahayanya tuh redup banget. Dan di ruangan itu tuh kayak cuman ada obor gitu yang ditempel di dinding. Awalnya tuh Agus bingung,
Karena dia ngelihat di sekeliling ruangan itu kayak nggak ada apa-apa. Tapi pas Agus ngelihat ke arah bawah, persis di depan dia, di tengah ruangan itu ada kuburan, Nat. Ada makam di dalam rumah orang. Di situ Agus deg-degan banget. Dan di tengah makam itu tuh kayak ada sesuatu yang dibungkus kain warnanya kuning dan hitam. Mungkin itu tuh yang dimaksud Mas Burhan, barang yang mereka cari. Dan suara anak kecil yang ada di kamar, yang di bagian depan, itu tuh udah teriak-teriak histeris. Kayak anak kecil yang marah kalau mainannya diambil gitu loh. Gue gak tahu gimana, tapi emang posisinya di situ Mas Burhan udah ngambil si bungkusan ini. Buru-buru lah tuh si Mas Burhan sama Agas cabut setelah ngambil si bungkusan ini. Tapi ini si bulan ini masih ketutup awan deh. Masih weh. Sudah tuh mereka keluar dari ruangan itu. Pas di ruangan tengah, Agas tuh penasaran sama apa yang ada di kamar anak kecil itu. Dan masih kedengeran juga teriak-teriak. Di situ Agas izin ke Mas Burhan buat ngecek. Dibolehin lah. Dan pas Agas buka, ternyata di kamar anak kecil itu isinya makam juga. Anjing. Tapi ukuran lebih kecil dan gak ada bungkusan kuning hitam itu kayak yang di bagian belakang. Dan gak ada orang juga kan? Gak ada orang. Dan seketika suara yang tadi teriak-teriak itu hilang gitu aja Langsung lah mereka keluar rumah. Dan kayak yang tadi lu tanyain, untungnya awan tuh masih gelap. Dari kejauhan tuh kelihatan warga kampung tuh masih pada di balai perkampungan dan mematung diem gitu aja. Kesempatan lah buat mereka. Mereka lari ke pintu masuk perkampungan tadi yang ada di bagian depan. Mereka lari. Udah lama lari kayak gitu. Tapi kok rasanya Agas nih gak sampai ke ujungnya, gak sampai ke pagar-pagar kayu itu. Sampai akhirnya mereka berhenti, ngos-ngosan. Dan tiba-tiba aja, Nat, Burhan tuh jatuh ke tanah. Terus kepalanya Burhan tuh ngelihat ke arah belakang. Ngelihat ke arah si balai perkampungan itu. Dan di situ tuh matanya Mas Burhan melotot. Agas ngeliat lah akhirnya ke arah belakang juga. Ternyata, persis di belakang mereka, itu tuh balai kampung. Jadi kayak kesannya tuh mereka berdua dari tadi jalan di tempat. Gak jalan menjauh dari balai perkampungan dan mereka gak jalan mendekati pintu perkampungan itu loh. Di situ Agas nanya ke Mas Burhan, "Mas, yang bener aja Mas, ini piye Mas?" Mas Burhan bilang, "Wah, nggak tahu nih. Padahal harusnya nggak kayak gini nih." Jawab Mas Burhan kayak gitu. "Mas sebenarnya tahu dari mana? Pakai batu yang di dalam bungkusan itu bisa bikin kita keluar dari sini." Si Burhan bilang, "Dulu saya pernah diajarin sama guru spiritual saya. Apabila suatu saat bertemu sama perkampungan kayak gini, coba cari benda keramat yang ada di dalam bangunan, di area atau lokasi perkampungan. Tapi kok ini kayak gini ya, saya juga nggak tahu." Belum selesai Agas nanya, tiba-tiba cahaya bulan tuh udah kelihatan lagi. Orang-orang udah pada mulai gerak. Tapi lama-lama, Agas tuh ngerasa kalau badannya tuh ngantuk berat. Dan akhirnya dia pingsan, bilang gitu aja Nat. Dan setelah itu, tiba-tiba Agas tuh sadar. Dan di situ udah ada matahari. Terus tuh Agas dengar kayak ada suara orang sayap-sayap ngomong gitu loh. Kayak ya lu baru bangun, terus dengar suara gak jelas. Tapi lama-lama suaranya makin jelas, kedengeran. Dan itu ternyata suaranya Mbak Ning. Mbak Ning ngomong, Le, kok diem aja Le? Ini loh diminum airnya, katanya haus." Dan pas Agas ngeliat kanan sama kiri, Agas tuh di teras rumahnya Mbak Ning sama Mas Burhan. Lagi minum air yang disuguhin sama Mbak Ning. Keulang lagi Nat. Terus Agas minum, dia inget dia harus lupain, tapi dengan cara dia keselak lagi. Benar-benar Agas di situ ngerasa kalau ya kejadian benar-benar keulang. Dan setelah itu obrolan tuh persis. Burhan ngobrol sama Mbak Ning. Dan obrolannya juga sama banget. Kelihatan warga-warga di sekeliling Agas juga sama. Makan dan minuman yang disuguhin sama Mbak Ning tuh beneran sama persis. Jadi ya mereka terjebak di perkampungan itu dengan waktu yang berulang-ulang. Ini sampai sekarang, Di. Bagaimana kelanjutan kisah Agas dan Mas Burhan? Dapatkah mereka kembali atau malah akan terjebak selamanya di perkampungan gaib yang berulang itu? Nantikan jawabannya di part 2 video selanjutnya. Yuk, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan update selanjutnya guys. See you in next video, bye-bye.